Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yaitu kelompok Eat Me Please, program studi biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Halo semuanya, nama saya Sofia Menalhaq, di ITMI saya menjabat sebagai ketua. Terima kasih. Hai, kenalkan saya Sapitri, saya bertanggung jawab dalam keuangan. Halo, saya Felena Nabila, jabatan saya sebagai produksi. Semuanya, nama saya Feno Kolbia Zahra, jabatan saya di ITMI sebagai pemasaran. Hari ini kami akan mengunjungi dan mencari tahu mengenai salah satu pabrik tempe yang ada di Jalan Mawar, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat. Ya, jadi kami dari UNJ, perkenalkan nama saya Felena Nabila dan rekan saya ini Faikoh Kolbia Zahra. Kami dari UNJ jurusan biologi. Iya, untuk Bapak sendiri namanya siapa Pak? Bapak Ridwan. Bapak Ridwan. Iya. Iya. Kita boleh tanya-tanya sedikit ya Pak? Silahkan. Iya, untuk usahanya ini udah mulai buka dari kapan Pak? Saya buka usaha tempe dari tahun 2000. Oh, 2000. Iya. Terus untuk tujuan awalnya ini apa Pak? Tujuannya yang pertama ya untuk keluarga ya. Iya. Yang penting kan untuk keluarga, usaha untuk keluarga. Cuma kita ya usahanya ya ini tempe gitu, dari tempe. Untuk sebelum buka usaha ini apa udah ada pengalaman gitu Pak? Pengalaman kerja ya ngikut orang kuli gitu. Oh, udah Kuli ya. kuli dulu. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia dan di mana bahan baku utamanya itu merupakan kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi. Untuk suplai bahannya ini dari mana Pak? Kalau dulu waktu zamannya Orde Baru kan masih ada koperasi. Sekarang koperasi kan udah udah nggak berjalan gitu. Jadi koperasi udah bisa dihitung dengan jari tangan. Sekarang paling beberapa koperasi, selebihnya udah nggak ada, tutup. Karena pemerintah nggak ikut itu sih. Oh iya. Ngurusin kopi lagi. Terus sekarang dari mana Pak? Dari ya tengkulak biasa, dari pedagang-pedagang kayak Cina-Cina gitu. Oh, baik. Untuk karyawannya? Nah, untuk karyawan ya kita paling karena sesuai kebutuhan kita habisnya tempenya gitu ya, paling adik gitu yang ikut bantuin gitu. Oh, kira-kira ada berapa orang Pak? Nah, paling masa satu orang. Oh, satu dibantu orang. sama kita gitu. Oh, masih rumahan gitu ya Masih, Pak? ya. Untuk strategi pemasarannya gitu Pak? Pemasarannya itu kemana? Kalau saya keliling Bu, Mbak. Keliling, ada warung kita Oh, ditaruh gitu ya? taruh. Ada juga yang di pasar gitu. Oh, sampai pasar gitu ya? Di pasar yang keliling. Kira-kira kalangan yang mengkonsumsi sih menurut Bapak itu umur berapa sih Pak? Yang konsumsi tempe itu gimana? Nah, kalau tempe mah dari anak kecil sudah mulai jalan sampai Iya, sampai iya. dewasa juga ya. Biji kedelai yang sudah dicuci lalu direbus selanjutnya akan mengalami penambahan ragi dan didiamkan selama beberapa hari. Ya. Kira-kira boleh nanya nggak kalau untuk modal usahanya kira-kira berapa Pak? Kalau modal usahanya tergantung kita konsumsinya ya, produksinya ya. Kalau kita produksinya antara 100 kilo apa 50 kilo ya paling bisa 1 juta itu. Cuman kalau tempe kan 3 kali lipat Mbak. Jadi ini yang direbus, ini yang udah dibikin, ini yang buat besok pemasaran, jadi 3 kali lipat. Oh gitu. Nggak langsung jadi tempe Mbak, Iya. nggak langsung jadi. Berapa lama sih Pak? Saya 2 penasaran. hari, 2 hari malam, 2 hari 1 malam. Oh. Iya, saya juga baru pertama lihat sih Pak. Jadi, karena dalam pembuatan tempe itu dibutuhkan beberapa tahapan, yaitu tahap perendaman dan perebusan, juga tahap pemberian ragi dan proses fermentasi sampai tempe itu dapat dipasarkan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pemasaran setiap hari, maka dalam sehari itu terdapat 3 modal yang
harus dikeluarkan, di mana ketika bahan baku itu baru melalui proses peragian harus juga dilakukan bahan baku lain yang melalui proses perendaman. Untuk dampak di masa pandemi nih Pak, kira-kira Kalau gimana sih? ada dampaknya malah hampir 15%, 20% dampaknya. Apalagi sekarang kedelai harganya nggak terkendali udah. Iya, kemarin sempat naik ya. Nggak terkendali benar. Nggak langsung kayak tukang Melalui sayur. proses fermentasi ini, biji kedelai akan mengalami proses penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga mudah untuk dicerna dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Cina merupakan negara dengan banyak makanan tradisional berbahan baku kedelai seperti tahu, kecap, dan juga tauco. Namun, tempe ini bukan berasal dari Cina. Tempe ini merupakan makanan khas asli dari Indonesia. Disebutkan dalam manuskrip Serat Centini, masyarakat Jawa pada abad ke-16 itu telah mengenal tempe. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno, di mana pada masyarakat Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut dengan tumpi. Nah, makanan bernama tumpi ini memiliki kesamaan dengan tempe, yaitu warnanya yang putih. Boleh jadi kata tumpi ini merupakan asal muasal dari mana kata tempe berasal. Penyebaran tempe telah meluas menjangkau berbagai kawasan. Masyarakat Eropa juga sudah sangat lama mengenal tempe. Yang memperkenalkan tempe kepada masyarakat Eropa adalah imigran asal Indonesia yang menetap di Belanda. Melalui Belanda, keberadaan tempe ini menyebar ke negara Eropa lain seperti Belgia dan Jerman. Tercatat, tempe ini cukup populer di beberapa negara Eropa itu sejak tahun 1946. Tempe merupakan makanan dengan kandungan gizi yang sangat tinggi. Tempe mengandung elemen-elemen yang banyak berguna bagi tubuh seperti asam lemak, vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Ya, dampaknya gimana? Karena pandemi, karena suplai dan sebagainya, suplainya masih langka, Mbak.